Halo, oke, jadi di video kali ini kita akan bahas 3 topik ya. Ada galangan, kapal, dan sistem propulsinya. Walaupun topik utamanya itu penggerak kapal, tapi rasanya kurang ya kalau 15 menit cuma membahas penggerak kapalnya. Jadi kita akan membahas 3 topik tersebut juga. Jadi ini rute perjalanan kita dari kos ke galangan. Kita berenam berangkat tuh siang, tapi di sana terjebak hujan, jadi sampai galangan tuh mundur kurang lebih 50-an menit ya, 12 kilo, lumayan ya. Oke, jadi kita udah sampai nih di galangannya di PT Dewa Ruci Agung. Ini ada kapal sedang docking, the crane, ada eskavator. Kanan saya ini ada kantornya. Nah, untuk galangan atau shipyard itu adalah sebuah tempat ya, dimana itu dia dirancang khusus dan dilengkapi fasilitas pendukung untuk proses pembuatan, pemeliharaan, dan perbaikan suatu kapal. Nah, di galangan ini itu telah puluhan tahun menekuni bidang perbaikan dan bangun baru kapal dengan berbagai macam jenis kapal. Galangan ini tuh udah berdiri itu sejak tanggal 19 November 1975. Untuk lokasinya itu yaitu ada di Jalan Nilam Barat nomor 20A Surabaya. Untuk sesi ini nanti akan membahas tentang doknya dulu, terus nanti dilanjutkan ke pembahasan mengenai kapalnya yang akan kita review. Oke, jadi yang kita bahas pertama tuh ada crane. Di situ crane itu berfungsi untuk sebagai memindahkan barang atau mengangkut barang atau material yang digunakan untuk perbaikan atau bangunan kapal baru. Nah, terus ada eskavator ya. Nah, eskavator ini tuh untuk memindahkan material berat dan meratakan tanahnya, jadi itu agar tetap miring sesuai dengan derajat kemiringan untuk dilakukan slipway. Terus ada winch. Nah, winch ini tuh digunakan untuk menarik kapal, jadi kapal ditambatkan ke winch. Nah, kalau mau docking dia ditarik menggunakan winch, jadi nunggu pasang, terus di bawah kapalnya tuh dikasih balon. Nah, nanti sambil ditarik sama winch. Nah, terus ini ada kantor. Nah, kantor ini merupakan pusat dilakukannya proses administrasi segala kebutuhan yang dibutuhkan di galangan itu, seperti mengatur keluar masuknya keuangan dan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan manajemen perusahaan. Nah, di galangan ini ada 3 kantor. Kantor utama dan 2 kantor untuk
pekerja-pekerja yang lain. Nah, terus di sini ada lahan parkir untuk parkir karyawan dan tamu-tamu. Ada musola, ini untuk ibadah orang-orang pekerja. Yang di bawahnya musola itu ada tempat security, dimana untuk memonitoring apa yang terjadi di Galangan. Nah, yang bangunan warna biru itu adalah workshop dari Galangan, dimana di workshop itu digunakan untuk bengkel, plat, pipa, ataupun propeller dan lain-lain. Kalau propeller biasanya itu digunakan untuk tes penetran, balancing, atau enggak mengukur ketebalan plat. Nah, di gambar ini itu adalah mesin dan tempat penyimpanan material sandblast. Sandblast itu adalah proses pembersihan dengan cara menembakkan partikel pasir ke suatu permukaan material sehingga menimbulkan gesekan atau tumbukan. Nah, gesekan dan tumbukan itu mengenai lambung kapal. Nah, lapisan luar kapal jadi terkelupas. Di depan saya ini ada kapal tanker. Kapal tanker itu berfungsi untuk membawa oil. Ada 2 oil, yaitu product oil dan crude oil. Kapal ini itu sedang menjalani perbaikan perpipaan, dimana dia sekarang itu di dock jenis slipway. Untuk yang sebelah kanan itu ada kapal ferry, itu digunakan untuk mengangkut penumpang dan juga kendaraan seperti motor atau mobil. Ada yang unik dari kapal ferry ini, itu dia tuh memiliki 4 propeller, dimana sekarang ini dia sedang menjalani overhaul di graving dock. Di gambar ini terlihat ada 2 kapal. Yang biru itu adalah kapal untuk bantu graving dock, jadi untuk buka masuknya gerbang graving dock. Terus yang merah itu adalah kapal yang sedang bersandar, dia nunggu giliran untuk docking, dimana kapal itu adalah kapal penumpang. Kayaknya itu tipe kapal cepat yang nantinya akan kita review. Jenis dock ada banyak, itu ada graving dock, ada floating dock, ada slipway dock, ada synchrolifted dock, ada transfloating dock. Nah, pada PT Dewa Ruci Agung ini memiliki 2 macam dock, yaitu graving dock dan slipway. Selain itu ada 11 jasa perbaikan kapal yang ditawarkan untuk menjamin kapal itu mampu kembali beroperasi sebagai transportasi laut yang sangat dibutuhkan. Seaboard dock atau dock tarik adalah suatu metode yang digunakan oleh beberapa perusahaan galangan untuk membantu proses dock atau docking kapal. Galangan dengan metode slipway dock atau dock tarik ini dibuat pada pondasi dengan sudut kemiringan tertentu yang mengarah pada air, dilengkapi juga dengan bantalan berupa lori atau rel, sehingga sedemikian rupa agar kapal itu dapat didudukan pada bantalan dan ditarik ke atas
mengikuti pondasi sampai benar-benar seluruh badan kapal berada di atas air. Untuk menarik kapal tersebut dari permukaan air itu digunakan mesin derek dan tali baja melalui suatu rel yang menjorok masuk ke dalam perairan dengan kecondongan tertentu sampai ke tepi perairan yang tidak terganggu oleh pasang surut dari air laut. Selain menggunakan media rel untuk menarik kapal dari perairan ke daratan, beberapa galangan kapal atau shipyard di beberapa wilayah di Indonesia itu juga menggunakan media airbag atau gantung udara, di mana bahan dasar airbag itu berupa lapisan-lapisan karet, lebih tepatnya itu disebut lapisan synthetic cord enforced rubber, yaitu jenis airbag atau gantung udara silinder dengan ujung-ujung sisi terluarnya itu berbentuk hemispherical. Semuanya divulkanisir bersamaan, kemudian dimasukkan udara bertekanan yang memungkinkan kantong udara atau airbag tersebut dapat berputar atau menggelinding. Peralatan lain untuk mendukung proses dock atau docking dengan airbag sistem ini hampir sama dengan peralatan pendukung yang digunakan dalam proses slipway docking atau dock direct dengan media rel, yaitu diantaranya dengan bantuan mesin derek dan tali baja. Nah, keuntungan penggunaan slipway dock atau dock tarik ini adalah pertama, pengoperasiannya itu lebih mudah, murah, dan lebih cepat dibanding dengan tipe sarana pokok yang lain. Yang kedua, sangat efektif untuk reparasi dan bangunan baru. Yang ketiga, kapasitas angkatnya itu cukup besar. Yang keempat, pengembangan kapasitas produksi hanya menambahkan rel dan memperluas lahan. Dan yang terakhir itu, biaya pembuatan dari dock ini itu cukup murah. Untuk kerugian dari penggunaan slipway dock atau dock tarik ini adalah pertama itu potensi bahayanya lebih tinggi pada proses peluncuran kapal atau proses menaikkan kapal dari perairan ke daratan. Misalnya terjadi terbalik kapal atau tali bajanya itu terputus. Terus yang terakhir itu potensi bahaya lebih tinggi pada penggunaan media airbag. Misalnya pada proses peluncuran airbag tersebut itu meletus yang mengakibatkan kapal itu meluncur ke perairan tanpa kendali. Untuk yang terakhir itu ada graving dock. Graving dock itu merupakan salah satu fasilitas pendukung di galangan kapal. Nah, graving dock ini merupakan sebuah kolam besar yang berada di tepi laut. Secara umum, konstruksi graving dock itu terdiri dari dinding samping, lantai, dinding depan, serta sebuah pintu atau gate yang berhubungan secara langsung dengan air laut. Semua graving dock itu harus memiliki sebuah pintu atau gate yang digunakan untuk keluar masuk kapal yang akan melakukan proses docking atau undocking. Gate pada graving dock salah satu konstruksi yang penting untuk menahan air masuk ke dalam dock. Secara umum ada beberapa jenis graving dock. Ada beberapa jenis gate-nya dari graving dock, yaitu ada flip gate, floating caisson gate, intermediate gate, sliding and rolling caisson gate, meter gate, dan sebagainya. Untuk cara kerja dari graving dock itu diantaranya, sebelum kapal masuk di dock, air dalam kolam itu
dikosongkan untuk mengatur posisi killbox, blok, dan side block atau tempat dudukan kapal di atas dock. Nah, posisi kill dan side block itu harus menyesuaikan bentuk badan kapal bagian bawah. Selanjutnya, katup air pada dock kolam itu dibuka sehingga air itu masuk ke dalam dock kolam sampai permukaan air di dalam dan di luar dock kolam itu sama tingginya. Air di dalam rongga-rongga pintu itu dikeluarkan sampai pintu itu dapat terampung atau pintu terbuka, dan pintunya nantinya akan digeser atau dipindahkan menggunakan kawal bantu. Selanjutnya itu kapal masuk ke dalam dock, diatur agar tepat duduk di atas kill block dan side block sesuai metode yang digunakan. Pintunya ditarik, digerakkan ke posisi menutup. Katup-katup air pada pintu dibuka sehingga air masuk ke dalam rongga-rongga pintu dock dan pintu mulai tenggelam untuk menutup dock kolam tersebut. Air di dalam kolam dipompa keluar sampai kosong dan kapal itu siap untuk melakukan proses docking. Jika kapal itu sudah selesai direparasi atau dirawat, air laut dimasukkan lagi ke dalam kolam sampai permukaan air di dalam dan di luar kolam sama tingginya, sehingga kapal di dalam kolam terapung. Air di dalam rongga-rongga pintu dikeluarkan sampai pintu dapat terapung atau terbuka dan digeser atau dipindahkan. Kemudian kapal ditarik keluar dock dan kapal siap beroperasi kembali. Untuk keuntungan dan kerugian menggunakan graving dock. Untuk graving dock itu keuntungannya itu lebih aman dibanding sistem dock yang lain. Kedua, tenaga utama atau proses slip up dan slip down kapal pada dock kolam atau graving dock itu menggunakan pompa air. Biaya pemeliharaan dock atau graving dock itu lebih kecil. Umur pemakaian dock kolam atau graving dock itu lebih lama. Dan yang terakhir, peralatan dan perlengkapan yang digunakan pada graving dock itu lebih sedikit dibanding sistem dock yang lain. Untuk kerugian dan kekurangan dari graving dock atau dock kolam, yaitu biaya pembuatan graving dock yang lebih mahal. Waktu pembuatannya itu juga lebih lama. Kondisi tanah atau letak geografis dari dock kolam atau graving dock itu harus betul-betul baik. Dock kolam atau graving dock itu merupakan bangunan tempat yang tidak dapat dipindahkan, jadi itu tetap dan tidak bisa diperlebar atau diperluas.